Pagi di hutan selalu membawa harapan, tapi hari ini, air yang mengalir tak lagi jernih seperti biasa. Ih, ini plastik dari mana datangnya? Biasanya sungai ini bersih. Ini bukan dari kita, Boni. Ini buatan manusia. Sungai yang dulu jadi tempat bermain kini tercemar. Botol, plastik, kertas, sesuatu yang tak berasal dari hutan. Setelah melihat sampah mencemari sungai, para sahabat hutan berkumpul bersama untuk menyusun rencana. Di bawah pohon besar, Lihat, kalau kita ikuti arus sungai ini, kita bisa tahu dari mana sampah itu datang. Bagus, Kiki. Tapi kita harus hati-hati. Kita tak tahu siapa yang membuang sampah sebanyak itu. Mungkin kita bisa bersihkan sedikit sambil berjalan. Aku bawa kantong daun ini. Siapa tahu berguna. Perjalanan jauh, tapi langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Aku ikut. Aku akan mengawasi kalian dari udara. Bila ada bahaya, aku akan bersuara. dengan tekad bersama dan hati yang tulus, mereka memulai perjalanan menyusuri jejak sampah. Dengan rasa ingin tahu yang besar, mereka menyusuri sungai di setiap sudut hutan. Jejak sampah semakin banyak dan aneh bentuknya. Nih, botol plastik, kertas, bahkan sepatu. Siapa yang tinggal di hutan dan butuh sendok plastik? Ini bukan ulah hewan. Tak ada aroma makanan. Ini hanya sampah. Dan jumlahnya terlalu banyak. Teruskan ke hilir. Jawaban ada di sana. Aku akan mengawasi dari udara. Air tak pernah memilih apa yang dibawanya. Tapi kita bisa memilih untuk bertindak. Langkah kaki kecil mereka membawa pada jejak yang lebih besar. Tapi siapa yang meninggalkan jejak itu? Mereka belum tahu, namun mereka terus berjalan. Setelah menelusuri jejak sampah, para sahabat tiba di tempat yang tenang. Di sanalah mereka bertemu sang rangkong si penyampai pesan. Sebuah kebenaran besar menanti mereka. Bukan angin yang membawa sampah ini, bukan juga air sungai yang menciptakannya. Sampah-sampah ini berasal dari tempat manusia. Manusia, tapi mereka tinggal jauh dari hutan ini. Maksudmu, mereka yang membuang semua ini ke sungai? Sebagian tanpa sadar, sebagian karena tak peduli, tapi akibatnya kita yang menderita. Tapi, kenapa mereka tidak tahu? Bukankah hutan ini rumah kita? Mungkin mereka lupa bahwa bumi bukan hanya milik mereka. Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak bisa bicara pada manusia. Kita tidak bisa bicara, tapi kita bisa menunjukkan, kita bisa membuat mereka melihat. Dari dahan tinggi dan suara bijak, kebenaran pun terbuka. Kini, para sahabat tahu tugas mereka belum selesai, tapi mereka tidak sendiri. Setelah mendengar kebenaran dari rangkong, para sahabat tak tinggal diam. Mereka punya ide sebuah pesan, bukan dengan kata, tapi dengan aksi yang bisa terlihat, bahkan dari jauh. Huruf demi huruf, kata demi kata, bukan sembarang tulisan, tapi seruan dari hutan untuk manusia. Lihat itu, apa itu? Tulisan. Tuh, tolong jangan buang sampah. Itu dari sampah dan hewan-hewan itu yang menyusunnya. Kadang, pesan paling kuat tak butuh suara, hanya butuh hati yang mau melihat. Kita yang membuang, mereka yang membersihkan, ini salah kita. Tapi, kita bisa berubah mulai hari ini. Dengan sampah, mereka membentuk harapan, sebuah seruan hening dari hutan yang akhirnya terdengar. Beberapa hari telah berlalu, hutan yang dulu penuh sampah kini kembali bernyawa, pohon-pohon tumbuh segar, sungai mengalir jernih, dan udara terasa hidup kembali. Mereka tidak hanya membersihkan hutan, mereka menyampaikan pesan yang harus terus bergema dari hutan hingga ke hati manusia. Dari mereka, kita belajar, rumah itu bukan cuma dinding dan atap, tapi tempat yang kita jaga bersama.